Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengatur segala-galanya, dan Allah pula yang menakdirkan kita bisa bersilaturahim lewat zaman sekarang. Allah ciptakan zaman teknologi. Ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang kita maksimalkan manfaatnya. Allah juga yang menakdirkan kita ada di dalam episode wabah seperti ini, pasti banyak hikmahnya. Salah satu di antara hikmahnya adalah kita bisa bersilaturahim jarak jauh, tapi insya Allah dekat dengan ilmu dan hikmah. AA kali ini mengundang sahabat AA, Kang Erik Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erik. Waalaikumsalam AA, sehat-sehat. Alhamdulillah. Aduh, kita tuh syarat dengan nostalgia. Masih ingat nggak dulu waktu kita ketemuan tahun berapa? Luar biasa A. Januari tahun 2000. Jadi pemirsa, itulah awal ketemu dengan Erik muda waktu itu, Maya. Masih muda banget ya, 18 tahun yang lalu. 20 A. 20 ya. Oh iya, Masya Allah 20. Berarti saya Saya aki-aki masih dong. 30 tahun waktu itu. Masya Allah, nggak akan mengejarlah umur AA. Baik, terima kasih ini. Keluarga sehat semua, anak-anak sehat semua. Alhamdulillah A, sehat-sehat. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, gimana rasanya tuh? Pernah cita-cita jadi menteri enggak? Perasaan mah enggak ya? Enggak, AA tahu lah. Tahu, tak tahu. Cita-citanya pengusaha kok A, tapi ya nggak tahu lah A. Garis Nih, tangan rahasia Allah kan tadi sama kayak ah, Republika. benar ya. Ini sedikit ngasih tahu ilmu tentang jabatan, boleh? Hmm. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini engkau berikan kekuasaan, jabatan, kedudukan, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang kau kehendaki, engkau muliakan dari siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu lah ya Allah segala kekuasaan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kalau emang udah waktunya jadi, walaupun gak mau jadi itu, akan dengar obrolannya waktu itu, ya nggak? Gimana nggak pengennya jadi menteri, ya. Tapi karena ketetapan di lauh mahfud udah tertulis, nah tinggal jabatan dengan kemuliaan itu dipisah. Kalau jabatan ini dipakai benar, barulah dipakai kemuliaan. Kalau jabatan itu dipakai salah, maka diberikanlah kehinaan. Makanya pilihannya sekarang karena jabatannya udah dikasih, tinggal ini nih. Makanya pengen tahu berat nggak sih jadi menteri? Beratan mana dengan jadi pengusaha? Ya, kan memang maunya jadi pengusaha, A. Enak jadi pengusaha. Apa bedanya Ya, jadi menteri dengan jadi pengusaha? kenapa, A? Apa bedanya? Punten Ya, jadi menteri. saya rasa kalau dibilang kontribusi pengusaha kepada negara dan masyarakat juga kan ada, A. Membuka lapangan kerja, membayar pajak, membangun sesuatu. Ya, waktu itu kan A juga pernah nanya, kenapa sih mau ke media? Kan saya jawab, di media itu bagusnya tidak hanya bisnis seperti retail, tetapi juga senangnya saya di media tuh ada faktor edukasinya, pencerahan waktu itu. Nah, saya rasa ya memang kembali yang tadi sampaikan itu rahasia Allah lah sama saya di sini juga pada jabatan ini ya tentu dibandingin pengusaha jauh lebih berat karena ini langsung mengena kepada sektor-sektor yang lebih besar karena memang mohon maaf BUMN sendiri itu kan dari pangan, dari obat, dari keuangan, dari telekomunikasi ada semua dan keputusan itu tidak sempurna tetapi benar-benar kita harus memutuskan yang terbaik dan tentu berat berat dan amanah ini juga ya harus dijalankan dengan baik seperti AA bilang itu bahwa inilah
ya mesti bermanfaat, benar-benar mesti bermanfaat, apalagi dengan posisi hari ini yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, dan benar-benar kondisi COVID-19 ini apalagi. Jadi kehidupan, keadaan waktu sebelum dengan sini berbeda aja lah suasana kerjanya ya, suasana kehidupan sehari-hari dengan beban Ya, amanah ini. lebih bahagia sebelumnya lah. Oh gitu. Apa Apalagi yang waktu ngurus bola, bahagia banget. oh gitu ya. Baik. Apa yang terberat nih ngurus jadi menteri itu aslinya? Kan ini katanya apa? BUMN ini bahan yang piduitnya banyak lah begitu. Oh ya, kembali. Basah, maaf gembur Ya, lagi. kembali, kalau awalnya dilihat dari segi materis, dari segi suburnya, ya mohon maaf, ya itu mungkin pandangan yang salah ya, apalagi kalau menjabat melihat itunya dulu. Saya sendiri, karena ini amanah dari beliau, ya kan, dan saya sebagai pembantu presiden, tentu juga awal-awalnya saya bicara sama Bapak, ya kan, ketika Bapak meminta saya bilang, Pak, kenapa saya? Ya beliau bilang, loh ini kan korporasi, walaupun mohon maaf jabatan publik. Dari track record, ya kan, Erik sudah berkecimpung di situ. Nah, saya perlu orang yang mendobrak, orang yang tidak punya kepentingan. Nah, memang ketika saya masuk, ya memang ya berat sekali, berat sekali. Jadi makanya dari awal ya kembali ingat ajaran AA, ya yang utama ya akhlak lah. Kalau teori apapun mau dijalanin, kalau akhlaknya nggak bagus ya tetap aja nggak bagus. Alhamdulillah kalau gitu, kalau seorang menteri sudah memikirkan fondasi akhlak itu karena aturan mah bisa dikadalin walau bagaimanapun Betul, juga ya. betul. Sudahlah, dan kita sudah lihat ya, walaupun belum punya iman yang teguh, belum mengenal Islam, kalau mereka sangat menjaga rambu-rambu akhlak, kejujuran, keikhlasan, kerendahan hati, kan banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Jadi yakinlah ya bahwa memang krisis terbesar di negara ini sebetulnya krisis akhlak. Nah kalau akhlak baik mah, insya Allah dengan aset sehebat ini kelihatannya melesat gitu. Ya, Kira-kira setuju. kalau analisanya gimana nih? Perlu apa nih di dalam Ya, memperbaiki? tentu akhlak menjadi fondasi AA, tetapi baru kita bicara teori berusahanya. Nah, Ya, tidak mungkin AA 142 perusahaan dengan anak cucunya 800. Ya, tidak mungkin, siapapun AA tidak mungkinlah bisa menjaga dengan baik kalau tidak membangun tim yang baik. Karena itu sejak awal kan saya coba menaruh orang yang ya tidak sempurna, tapi kita coba yang baik. Terutama di posisi komisaris utama dan direktur utama. Ya alhamdulillah mereka percaya AA dengan apa yang kita mau jalankan. Seperti Pak Agus Marto mau jadi komisaris BNI, beliau itu kan bekas gubernur BI AA, tapi masa mau turun gitu. Lalu Pak Chandra Hamzah, ya kan, AA tahulah siapa beliau, mau membantu. Ya, jadi yang di ada track record kejujuran gitu Ya, utamanya ya, ya. dan banyak lagi figur-figur seperti ini, alhamdulillah mau bantu gitu. Nah, tentu apa sih yang saya jelaskan ke mereka? Ya kembali, kita ini harus melakukan 3 langkah awal. Satu, kembalikanlah BUMN ini, apa sih ujungnya kan untuk manfaat bangsa dan rakyat, bukan pribadi. Nah, karena itu sistemnya harus kita perbaiki. Nah, sistem apa? Tadi yang paling mudah aja. Bonus boleh, ya kan. Gaji boleh, itu hak, apalagi kalau udah kerja. Tapi cara mendapat bonus dan gajinya itu harus benar, bukan bukunya minus dijadiin untung. Bukan
subsidi pemerintah dijadiin keuntungan. Padahal kan subsidi pemerintah itu mestinya ke rakyat. Kenapa mesti Betul. diuntungin? Memang ada yang main kadal-kadalan seperti itu Ya ya? kan beberapa kali banyak yang namanya buku-buku itu kata-kata kerennya window dressing gitu kan. Jadi Satu itu bukunya, tadi, yang kedua tadi apa? Ya, nah 3 hal. ya yang kedua kembali harus bisa kepada core bisnisnya, bisnis utamanya. Tidak boleh, ya mohon maaf, palu gada, semuanya mau. Padahal kan BUMN ini kelasnya luar biasa besar. Dibandingin swasta-swasta yang besar aja belum tentu. Ini BUMN ini besar sekali. Dan di banyak negara juga banyak BUMN-nya besar-besar sekali. Seperti di Singapura, Malaysia. Jadi persaingannya itu bukan hanya Indonesia, ini persaingan global. Kalau dia nggak fokus ke bisnisnya, tidak menciptakan expertise, ya gimana bisa bersaing? Nah, karena itu harus fokus kepada bisnisnya. Jangan, mohon maaf, ya ini saya sebutkan apa adanya. Nah, mudah-mudahan juga nggak ada maksud apa-apa, direksinya Ya tersinggung karena ya. udah terbuka di media jadi nggak Iya, apa-apa terbuka ya disebutkan. kan. Gimana Wika yang bisnis infrastruktur, masa ada bisnis motor? Buat apa? BUMN Pertamina yang harus fokus, ya mohon maaf, import minyak, ya mengelola minyak itu yang masih menjadi tantangan sampai hari ini. Lalu ada bisnis lain, hotel lah, rumah sakit lah. Yang ini aja belum benar diurus. Kenapa mesti nyari yang lain? Nah, karena itu kita harus fokus dan kecilkan jumlahnya. Nah, yang terakhir kembali eranya ini sudah terjadi, era teknologi, research. Nah, ini kita harus bangun. Tetapi bangunnya tidak bisa seperti menara gading. Makanya policy ke depan yang namanya research itu udahlah BUMN kerja sama universitas-universitas. Mereka itu yang sudah tiap hari melakukan itu, membantu juga penemu-penemu yang ada di Indonesia, penemu obat, penemu kemarin alat pernapasan. Ya, ini aja mereka yang didorong bagaimana mereka jadi dikomersialisasikan. Biar mereka di situ, kita menjadi Nah, fondasinya. Nah, nah kan hal-hal ini setiap sih yang kita ya coba. ya ya pergeseran seperti ini kan tentu tidak semua orang senang nih ya. Baik yang sudah ada di dalam maupun yang biasa dapat keuntungan dari sistem lama, pasti ada resistensi. Seperti biasa kereta kalau mau belok kan pasti bunyi. Apa ada bunyi seperti ini? Perlawanan baik nyata, Ya, tersembunyi. pastilah AA sendiri kan lihat bagaimana, mohon maaf ya, ya ini bukannya apa-apa, ya bisa dilihat lah di media, terutama di netizen, ya kan ada pergerakan-pergerakan itu yang melakukan, mohon maaf, ya pembusukan-pembusukan, bahkan pressure-pressure dari berbagai arah. Ya, tetapi ginilah, kembali yang namanya amanah itu kan harus dijalankan dengan baik. Toh, kita tidak punya yang tadi AA bilang, oh ini tempat basah. Saya kan AA tahu, ya udah lillahi Ya, ta'ala aja. Maksudnya sama yang AA selalu ajarkan kan, kalau kursinya mau diambil ya ambillah, kok kita bisa cari masih kursi ingat lain pelajaran gitu. itu ya. Jangan sampai kursinya dipegangin gitu. Teori tukang parkir lah, kan AA berapa kali. Ya, baik. Nah, boleh ngasih itu ya sedikit sedikit ilustrasi. Ada orang baik, namanya orang soleh. Nah, ini orang-orang pada senang siapapun, baik orang baik maupun orang tidak baik, lihat orang baik aja udah senang. Namanya soleh, soleh. Tapi ada juga namanya muslih. Muslih ini adalah orang baik yang berusaha mengajak orang lain jadi baik. Kira-kira yang bakal ada musuhnya yang mana nih? Yang soleh atau yang muslih? Jadi kalau Erick Thohir aja gitu ya, ngerjain sendiri ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mau ngajak orang lain jadi baik, merubah jadi baik, itu hukum Allahnya, sunatullahnya udah pasti ada lawannya. Dan semua lawan ini tidak bahaya.
Karena semua perbuatan tuh kembali ke pembuatnya. Yang bahaya itu kita berhenti berbuat baik atau kita jadi ikut mereka. Hidup cuman sebentar, kita pasti mati lah ya. Ini kesempatan untuk berbuat. Dan tidak ada yang akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi tegar ya, jangan risau, jangan takut. Nuhun, Tubuh kita nuhun. milik Allah semuanya, tidak bisa celaka, tidak bisa hina, rezeki ke kita tidak akan berkurang diambil orang, kemuliaan kita tidak bisa dihina dengan netizen menghina sehebat apapun, gak ada apa-apanya. Semua keburukan akan kembali ke pembuatnya. Jadi itulah, tenanglah, ada Allah yang Maha tahu. Ya. Kalau kita niat lurus, cara benar, dan dihina, dicaci itu hanya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Pokoknya ngadu ke Allah lah, berlindung ke Ya, Allah setuju, ya. Dan mohon maaf, bukan berarti kita itu tidak suka dikritik. Kita itu harus dikritik supaya lebih baik. Tetapi kadang-kadang di era ini kan sebenarnya ada pergerakan di belakang itu, ada yang menskenariokan. Nah, ini yang memang yang kita harus hadapi. Tapi ya lillahi ta'ala lah, maksudnya kita cobalah. Yang tadi kan ya jabatan itu kan bukan sesuatu yang Iya, terus-menerus, yang membuat orang tertekan itu adalah kalau dia megang kejabatan itu. Seakan-akan jabatan itulah yang akan membuat dia hebat, mulia. Kalau ini sekedar seperti tadi tukang parkir, titipan ya ambil aja. Nah itu akan ringan sekali. Makanya orang kalau sudah diperbudak harta, gelar, pangkat, jabatan pasti tertekan. Tapi kalau kita hamba Allah dan semua itu jabatan itu pelayan kita di dalam mengabdi ke Allah dan manfaat untuk manusia, pasti ringan. Insya Allah lah, Erik Bismillah, Mada bismillah, sudah bismillah. paham ini ya. Nah sekarang yang menyenangkannya apa? Selama jadi menteri ini kan nggak mungkin menderita seumur-umur. Yang senang, yang senang mungkin inilah, misalnya mohon maaf, bisa ya kayak kemarin lah ketika ditantang, masa sih kita sebagai negara besar nggak bisa mandiri gitu, tidak bisa mengurangi ketergantungan dari negara lain, apalagi dengan COVID-19 ini kan terbukti ya kita harus bisa mulai berdikari, apakah di industri kesehatan, alat kesehatan, obat, dan lain-lain. Ya senang aja kalau dapat tantangan, terus mencari jalan, ternyata ketemu, bisa gitu. Kita ngelihat gimana anak-anak muda di ITB, ITS, UI bisa nyiptain ventilator, walaupun bukan kelas yang untuk ICU, tapi kan itu tahap awal. Senang melihat mereka gitu, senang coba kita sinergikan supaya ini menjadi sesuatu yang nyata. Di lain pihak, ya misalnya ada beberapa BUMN, ayo dong bisa coba nemukan vaksin, walaupun belum ketemu sampai hari ini, tapi semangat mereka ingin memberikan sesuatu, ya ini yang juga menjadi hal-hal yang buat saya mungkin melihat ada sebuah gerakan yang positif, yang tentu bisa bermanfaat gitu. Walaupun belum tentu ada hasilnya, Ya, tapi paling setidaknya nggak ada ini pergerakan justru lah ya. yang membuat saya senang, mungkin karena memang background Alhamdulillah. saya juga dari media dan olahraga yang Ya, senang berkompetisi secara baik gitu. Jadi senang lah kalau melihat ada orang yang tantangan ingin, positif ya. nah itu ada apa ini positif gitu, seneng ngelihatnya gitu. Ini kan BUMN tuh 142 dengan 800 ini kan besar sekali ya. Dan sebetulnya masyarakat juga sudah tahu bahwa banyak masalah gitu. Kira-kira sumber masalahnya tuh ini sudah tersistem gitu, apakah bisa dengan mengganti beberapa direksi dan komisaris kemudian urusan jadi beres, atau sebuah perjalanan yang masih sangat panjang.
sekedar gambarannya. Kan udah banyak menteri dan saya husnudzon, menteri-menteri itu juga sudah ingin melakukan yang terbaik ya. Tetapi realitanya gitu masih panjang tidak nih pekerjaan. Kita punya BUMN yang kelasnya kelas profesional, amanah dan sebagainya. Kan Om Erik sudah banyak Ya, lihat di luar negeri. mungkin harus dari kementeriannya dulu, AA. Ya, kalau awalnya di kementerian itu kembali mohon maaf sibuk jual beli jabatan, apalagi itu yang menentukan, ya itu yang harus dibersihkan dahulu. Nah, itulah kenapa saya 3 bulan pertama justru fokus di kementeriannya sebenarnya. Baru ke perusahaannya. Apa yang dicoba dilakukan kan kemarin perubahan struktur Kementerian BUMN-nya dulu, AA. Di mana yang megang portfolio itu biar menteri dan wamen, tetapi deputi-deputinya justru fokus yang lebih mendalam di keuangan, di hukum, di human resource capital, itu yang kita coba lakukan. Itu nomor 1. Yang kedua yang kita sedang lakukan sekarang, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, saya dengan Ibu Sri Mulyani boleh mengambil keputusan menutup, menggabungkan. Nah, emang ini agak lama karena ada COVID, kemarin agak tertunda. Tapi sekarang powernya sudah dapat. Karena dengan itu akan lebih cepat kita melakukan. Nah, ini kita akan coba konsolidasikan. Karena itu kita awali dari Kementerian BUMN kemarin sudah dilakukan. Yang tadinya kita ada 27 klaster, nanti hanya 12 klaster. Jadi kita gabungkan sesuai dengan supply chains-nya. Misalnya tadinya farmasi sendiri, rumah sakit sendiri. Nah, ini kita gabungkan karena rumah sakit dan obat itu satu supply chains. Nah, lalu logistik udara, kita satukan. Yang sama-sama udara, kita satukan. Yang sama-sama lebih ke sumber daya alam, minyak, energi, pertambangan, kita satukan. Nah, supaya bisa supply chains-nya. Nah, itu kemarin alhamdulillah. Nah, tetapi jangka tahun depan insya Allah, bahwa kita sedang usahakan BUMN tidak mendapatkan APBN lagi, tetapi lebih kepada kalau dividen kepada negaranya lebih besar, nah insya Allah gajinya lebih besar. Itu yang jadi. Kalau dividennya nggak ada, ya nggak gajian Kementerian BUMN. Nah, ini yang kita lagi dorong. Dan alhamdulillah sih awalnya ada rasa kerisauan di kementerian. Tapi setelah saya jelaskan, saya bilang ke mereka, kenapa mesti takut kalau memang nanti kita bisa buktikan hasil buat negara ini lebih besar, ya kan itu haknya kita juga. Nah, perubahan filosofi ini yang kita lakukan di kementerian, dan kita berharap justru dalam kita mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN, selain tadi banyaknya tokoh-tokoh yang punya track record yang baik, kita bisa punya visi yang sama secara menyeluruh.